Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda permainan Jan Christoph Duda menghadapi Wesley So pada ronde terakhir atau game keempat di hari pertama. Bagi yang belum mengetahui hasil, berikut adalah hasil day pertama knockout 2021. Di mana Magnus Carlsen memenangkan permainan menghadapi Daniil Dubov, Maxim Vagellagrave memenangkan permainan menghadapi Levon Aronian, Wesley So memenangkan permainan menghadapi Jan Christoph Duda, dan Anish Giri draw terhadap Timur Rajabov. Oke teman-teman, langsung saja ke permainan, check it out di Catur Talk Indonesia. Jan Christoph Duda pemegang buah putih memulai langkah dengan kuda ke F3, pembukaan reti atau Jukertot, yang dimana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain. D5, E3, kuda ke F6, C4, E6, kuda ke C3, gajah ke E7, mempersiapkan rokade ke depan, B3, dengan fianchetto gajah ke B2, rokade gajah ke B2, pion ke C5, pion C memukul pion D, kuda memakan kembali, menteri ke C2. Permainan dilanjutkan dengan kuda ke C6, pion ke H4, langsung agresif dari Jan Christoph Duda, di mana langsung mengancam raja hitam ke depan. Pion ke F5, di sini langsung mencegah pion G maju ke depan, tetapi di sini tanpa takut putih memainkan pion ke G4 teman-teman. Dan di sini kuda memukul kuda, langkah terbaik. Sebelumnya apabila di posisi ini pion F memukul pion G, maka ada balasan dengan kuda ke G5 teman-teman. Dimana apabila gajah memakan kuda ini, maka pion memakan. Kita lihat membuka benteng dan menteri dalam waktu yang sama mengancam pion H7. Oleh karena itulah tentu saja di dalam posisi sebelumnya kuda terlebih dahulu memukul kuda, dan di sini pion harus memakan. Karena apabila gajah yang memukul kembali terlihat normal ya, dimana juga ada attack ke depan ke pion G7, masalahnya ialah menteri ke D5 teman-teman. Di sini langsung memaku kuda. Jika gajah ke E2 melindungi kuda, maka ada pion memukul pion. Jelas di sini kuda terpaku. Dan apabila di dalam posisi ini gajah ke G2, maka akan dibalas E5. Di sini kuda akan pasif mendorong pion ke depan. Rokade adalah mainland di posisi ini, E4, kuda ke G5, H6, kuda mundur ke H3, maka gajah memukul pion. Kita lihat teman-teman, di sini gajah menjadi pasif dan perwira hitam kembali aktif. Kita kembali ke partai aslinya. Oleh karena itulah di posisi ini pion memukul kuda, dilanjutkan dengan pion ke E5, dengan jelas langsung menguasai petak pusat. Dengan teori teman-teman begini, jika lawan Anda memainkan mendorong pion dari sayap raja untuk menyerang raja, maka akan dibalas dengan counter attack menguasai petak pusat. Itu adalah secara teori. Gajah ke C4 skak, di sini raja ke H8, kuda ke G5, langsung mencoba ke depan melakukan skak menteri sehingga benteng akan hilang tanpa takut fokus tujuan. Pion G4, langkah terbaik teman-teman. Langsung mengkat aktivitas menteri. Sebelumnya, apabila di posisi ini gajah memukul kuda, maka jelas pion memakan. Lagi-lagi akan membuka benteng yang cukup sangat berbahaya. Oleh karena itulah Wesley So tidak mau mengambil risiko ini. Dia memainkan dengan E4. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh putih di posisi ini? Di sini benteng ke D1. Sebelumnya mengapa tidak kuda ke F7 untuk mengambil benteng? Masalahnya benteng memakan, dan setelah gajah memakan, kuda ke E5. Lihat teman-teman, di sini kuda sangat aktif dan sangat banyak pilihan. Memukul pion, mengancam gajah, dan juga bermanuver ke petak strategis D3. Ini langkah terkuat. Gajah mundur ke C4, maka dapat dilakukan dengan memukul pion teman-teman. Di sini juga gajah ke depan mengancam pion. Dan sebelumnya juga di posisi ini sangat baik juga kuda ke D3 skak.
gajah harus memakan, pion memakan mengancam menteri. Menteri kedua, kita lihat di sini menteri menjadi pasif dan pion dengan simpel memukul pion G4. Dan kita lihat di sini petak terang dari putih cukup lemah sehingga dapat dengan V1 gajah menempatkan gajah di posisi yang sangat bagus bagi hitam ke depan. Oleh karena itulah kita kembali. Jan Christoph Buddha memainkan dengan benteng ke D1 tentunya. Sehingga menteri berpindah ke E8, kuda ke E6. Di sini mengancam benteng ke depan sehingga gajah memukul kuda, gajah memakan kembali, kuda ke E5. Ke petak strategis ke depan, ke petak D3. Pion memukul pion, di sini juga mempersolid gajah tentunya dan kuda ke D3 skak. Dan ini harus paksaan benteng menyerahkan diri, dimakan kembali, menteri memakan, dan benteng ke D8 langsung mengancam menteri. Kemana menteri harus melangkah? Di sini menteri ke E4, salah satu langkah yang kurang akurat yang ditunjukkan oleh komputer yang juga dibahas secara live. Langkah sederhana bahwa menteri ke E2 tetap mengontrol petak H5 adalah opsi terbaik. Kita akan melihat bagaimana pentingnya langkah ini. Namun rupanya menteri ke E4, maka menteri ke H5. Ancaman satu langkah skakmat ke depan. Dan terpaksa F3, maka gajah ke F6 teman-teman. Lihat, di sini dengan gajah ke F6, gajah tak dapat lagi bekerja karena apabila ini berpindah, pion akan hilang. Raja berpindah ke E2. Di sini benteng ke D6. Berencana menumpuk benteng di file D, menteri ke G4. Di sini mencoba langsung menukarkan menteri. Dan secara teori jika Anda masih aktif dan juga menteri lebih baik, jangan pernah menerima pertukaran apalagi setelah ditukarkan pion putih akan kembali aktif. Oleh karena itulah menteri ke E8, pion ke H5. Mendorong pion ke depan, menteri ke D8. Di sini langsung mensupport ke depan, ke D2, ancaman skak dan mengancam gajah. Sehingga gajah ke C1, maka gajah memukul pion 3 kali mengancam petak D2. Di sini pion ke H6, di mana ke depan apabila di sini sebagai penjaga pion melarikan diri misalkan maka ada ancaman skakmat. Di sini pion ke G6. Dan putih melanjutkan dengan menteri ke C4. Dengan sederhana mengancam gajah. Sebelumnya, Bang, mengapa tidak pion memukul pion? Maka pion H memukul kembali teman-teman. Menteri memakan ancaman skakmat ke depan apabila gajah berkembang. Ini akan berbeda di mana pion ini menjadi lemah karena sudah ditinggalkan oleh menteri. Kita akan melihat dengan benteng ke D2 skak, terpaksa gajah memakan, menteri memakan skak, raja ke F1. Kita lihat sekarang pion menjadi lemah sehingga benteng memukul pion F3 dan setelah raja berpindah ke G1 maka menteri ke F2 skakmat teman-teman. Oleh karena itulah di posisi ini putih mencoba dengan counter attack menteri ke C4. Namun rupanya tanpa ragu benteng tetap ke D2 skak dan ini langkah terbaik. Ini harus dimakan teman-teman. Apabila di sini semisal raja ke F1 maka jelas benteng ke C2. Ancaman skakmat menteri di D1 sehingga gajah ke D5 menutup akses menteri maka benteng memukul gajah skak. Raja ke G2, menteri ke G5 skak. Menteri menutup benteng ke C2 skak. Raja ke H3 maka menteri memukul pion. Unggul satu benteng jelas kala Grandmaster hitam sangat unggul. Oleh karena itulah di posisi ini gajah mau tidak mau harus memukul benteng, tetapi setelah menteri memakan di sini skak, raja ke F1, menteri memukul pion. Dan kita lihat akan disupport dengan gajah yang cukup kuat ke depan, ancaman skakmat tak dapat dicegah. Menteri ke E4 mencoba menukarkan menteri, tentu tidak diterima dengan menteri ke C1 skak. Raja ke G2, menteri ke G5 skak. Raja ke G4, menteri ke D2 skak. Raja ke H3, pion memukul pion, mengancam menteri, dan di sini gajah masih cukup kuat mengontrol petak G7. Menteri ke H5 di sini teman-teman. Sebelumnya teman-teman, apapun respon putih, semisal gajah memukul pion, maka di sini benteng ke G8, ancaman skakmat jika menteri berpindah.
maka Menteri harus menyerahkan diri. Jelas, di sini Menteri sangat kuat dibandingkan benteng. Oleh karena itulah di posisi ini Menteri ke-5 tetapi sama saja dengan gajah ke-5, teman-teman. Cukup kuat main for Menteri ke depan. F4 di sini Menteri memukul pion, dan tepat di posisi ini Jan Christoph Duda menyerah. Karena apabila benteng G1 sederhana mengontrol petak penting G3, maka Menteri ke-2 skakmat. Bagaimana teman-teman permainan ini? Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya sengaja memperlihatkan dari sisi putih supaya kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kesalahan putih dan bagaimana cara hitam menyerang putih. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan fajal. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini dia teman-teman fajalnya, merupakan fajal yang cukup istimewa. Putih melangkah dan memenangkan permainan memaksa skakmat. Ini adalah permainan yang pernah dimainkan oleh Vaccaroni menghadapi Majoroni di Roma 1891. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini, dan jika kawan kami menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jika ada saran ke depan, jangan ragu menuliskan di kolom komentar. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.